Om Swastiastu. Selamat sore seluruh masyarakat Bali yang saya hormati. Pada sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Yang pertama, saya mengupdate tentang kasusnya. Pada hari ini ada tambahan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 9 orang. Terdiri dari 2 orang WNA dan 7 orang WNI. Sampel yang sudah kita sampaikan ke uji laboratorium sebanyak 111 sampel. Untuk hari ini belum ada yang keluar. Dengan demikian maka pada hari ini tidak ada tambahan kasus yang positif. Jadi yang ada adalah tambahan pasien dalam perawatan. Itu perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, untuk update kebijakan dapat saya sampaikan bahwa Bapak Gubernur Bali pada kemarin sore mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini dengan jalan disiplin melaksanakan jaga jarak satu dengan yang lain, mengurangi aktivitas di luar rumah. Secara lebih spesifik, Bapak Gubernur dalam surat edarannya meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap berada di rumah, tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020. Jadi sehari setelah Hari Raya Nyepi, Bapak Gubernur memohon kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap berada di rumah pada hari Ngembak Geni. Tujuannya adalah untuk terus menguatkan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 ini sebagaimana yang saya sampaikan kemarin sudah berada di sekitar kita. Karena ada 2 orang Bali yang positif terinfeksi virus corona. Jadi surat himbauan Bapak Gubernur agar diposisikan pada pemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua, kemarin sore kami menerima bantuan berupa APD atau alat pelindung diri yang akan digunakan oleh kawan-kawan di rumah sakit, terutama sekali di rumah sakit rujukan di dalam menangani pasien dalam pengawasan maupun pasien yang sudah positif. Kami menerima 4.000 APD. Bantuan dari pemerintah pusat sudah sampai kemarin sore dan sudah langsung didistribusikan kepada rumah sakit rujukan tersebut. Kemudian yang berikutnya, Satgas juga telah memberikan bantuan kepada semua kabupaten kota untuk terus melanjutkan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini. Satgas membagikan desinfektan sebanyak 350 liter atau 70 galon kepada semua kabupaten kota di Bali yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kota Sebali. Dan juga membagikan masker 10.000 pieces kepada semua kabupaten kota untuk digunakan dalam rangkaian pencegahan COVID-19 ini. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Kemudian mengenai karantina, dapat saya informasikan bahwa sampai sore hari ini jumlah pekerja asal Bali yang bekerja di luar negeri yang dikarantina sebanyak 30 orang. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Jadi tidak ada yang sakit satupun. Ya. Demikian mengenai informasi tentang kasusnya dan juga tentang kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur serta langkah-langkah Satgas COVID-19 untuk melanjutkan dan juga memperkuat upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali. Semuanya kita tujukan untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat kita semua. Apapun langkah-langkah yang diambil, termasuk karantina, mohon ditempatkan sebagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kasus, kebijakan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini operasionalnya dikoordinasikan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19. Rapid test ini ada, kalau kita artikan rapid test itu kan tes cepat. Ini kami lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah agar tes uji COVID-19 ini bisa dilaksanakan di Bali. Untuk itu maka kami menguatkan, memberdayakan laboratorium yang ada di Rumah Sakit Sanglah. Kemarin malam sudah dipastikan reagen untuk melakukan uji ini sudah tiba di Rumah Sakit Sanglah. Hari ini sedang dilakukan uji coba. Pihak laboratorium Rumah Sakit Sanglah dan Dekan Fakultas Kedokteran UNUD sudah memastikan bahwa mulai hari Kamis tanggal 26 Maret ini laboratorium uji atau tes COVID-19 ini sudah bisa digunakan. Sehingga dengan demikian bagi PDP yang ada di rumah sakit di Bali sudah bisa mengirim sampel swabnya ke lab Rumah Sakit Sanglah. Kemudian yang kedua, rapid test yang kedua adalah rapid test yang menggunakan instrumen yang lebih sederhana. Ya. Itu sedang kita upayakan, kami sudah membeli, diperkirakan akan tiba di Bali alatnya tanggal 28, mudah-mudahan tidak melenceng. Tadi dalam video conference antara Bapak Presiden dengan beberapa menteri dan para gubernur se-Indonesia juga sudah disampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengadakan alat rapid test dan akan mendistribusikannya ke Bali. Bali salah satu daerah yang mendapat bantuan alat rapid test itu. Jika sudah tiba di Bali, maka tentu kami akan segera menggunakannya. Siapa yang akan dilakukan rapid test? Tentu tidak untuk seluruh masyarakat Bali. Ya. Ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriterianya sederhana saja, tentu yang paling membutuhkan dan yang kita butuhkan. Ya kan? Siapa itu? Yang pertama adalah tentu kawan-kawan kita yang berada di karantina. Ya kan? Bagi kawan-kawan kita yang berada di karantina, ini kita harus segera tes dengan menggunakan rapid test. Kalau negatif, maka tentu mereka bisa pulang. Karena sampai hari ini semuanya dalam kondisi sehat. Nanti kita tes dengan rapid test, kalau sehat maka tidak perlu 14 hari karantina. Mereka bisa boleh pulang. Kemudian yang kedua, yang kita rapid test tentu saja adalah ODP, orang dalam pengawasan. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang pernah kontak dekat, saya ulangi kontak dekat, ya, dengan kasus yang positif. Ya kan? Dengan kasus yang positif. Kenapa kontak dekat? Karena hanya kontak dekat yang berpeluang terjadi transmisi. Jadi kepada mereka lah yang diprioritaskan. Jadi salah satu yang positif ini adalah PNS di pemerintah Provinsi Bali. Ya kan? Dengan demikian maka ini menjadi kewaspadaan kita semua, terutama sekali PNS di pemerintah Provinsi Bali. Ya kan?
Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa PNS ini mengalami gejala yang terindikasi COVID-19 ini setelah pulang dari melaksanakan tugas dinas di Jakarta. Ya kan? Oleh karena itu maka kami sudah mengeluarkan instruksi yang sangat kuat untuk melarang semua pejabat dan semua staf di lingkungan pemerintah Provinsi Bali untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.